Kembali lagi Afternoon Drive masih menemani Anda smart listener, dan di sesi ini atau di jam terakhir dari Afternoon Drive seperti biasa hadir sedia inspirasi Enjoy Life with Eko Life bersama Rifa Majid, dan juga hari ini dengan ketiga narasumber saya yang luar biasa ya. Kita udah terhubung melalui aplikasi telekonferensi ya, masing-masing nih mereka lokasinya beda-beda soalnya pada sibuk semuanya ya. Kita sapa dulu satu persatu. Ada yang pertama yang sudah pasti selalu hadir menemani Rifa di sedi inspirasi Enjoy Life with Eko Life adalah Kapus P3E Sulawesi Maluku, sekaligus merupakan leadership and Eco Life Coach, ada Pak Darhamsyah. Assalamualaikum, selamat sore Coach. Selamat sore smart listener semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. FYI ya smart listener nih, Coach Dar lagi di bandara saat ini. Lagi mau terbang kemana nih? Ke Jakarta. Ke Jakarta ya? Ke tempatnya Pak Ferry. Oh, tidak bertemu di Makassar, ketemunya di Jakarta gitu ya. Oke, baik. Hati-hati di jalan, tapi tetap loh harus menemani smart listener sore hari ini, dimanapun berada gitu ya. Siap. Selanjutnya, narasumber saya yang kedua adalah Service Organization Practitioner dan juga sekaligus penulis buku Sincerity Service Recovery, Bapak Ferry Lasman. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ferry. Halo, selamat sore, smart friend ya, smart friend Makassar ya, smart friend ya, smart listener ya, oke, smart listener. Iya. Saya penggemar smart FM-nya Jakarta juga loh. Iya. Oke, baik. Siap. Alhamdulillah baik. Pak Ferry lokasinya sekarang di mana nih? Saya di Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Oke, siap-siap ketemu sama Coach Dar gitu ya. Ya, oke. Oke, dan juga selain ada Coach Dar, selain ada Pak Ferry, juga yang cantik bersama saya sore hari ini juga adalah Sales Manager dari Hotel Santika Makassar. Ada panggil apa ya? Jangan panggil ibu deh, nanti ketuaan. Sis aja gimana? Ada Sis Rosa Indah. Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabarnya Sis Rosa? Baik Sis, selamat sore smart listener, selamat sore Pak Dar, selamat sore Pak Ferry, salam kenal Pak. Ya, selamat sore. Oh, ini dari Hotel Luar Santika. Oke, baik. Nah, sore hari ini karena kita sudah bersama dengan 3 orang narasumber, tadi juga saya sudah memperkenalkan kepada Anda ya, smart listener, bahwa ada seorang service organization practitioner yang hadir sore hari ini, ada Pak Ferry Lasman, karena topik kita adalah soal sensitivity service recovery, gitu ya, pemulihan pelayanan. Seperti itu ya, Pak Ferry ya? Betul. Pemulihan layanan. Nah, kalau kita berbicara soal pelayanan, apalagi kalau untuk orang-orang yang bergerak di bisnis jasa, pelayanan itu adalah hal yang paling utama, gitu ya. Kita jangan sampai membuat customer kita atau klien kita kecewa, karena sekali kecewa itu urusannya panjang tuh, ya kan? Nah, tapi bagi Pak Ferry sendiri boleh dijelaskan dulu ke smart listener gitu. Sincerity Service Recovery itu apa sih sebenarnya? Oke, teman-teman, smart listener ya. Service recovery itu adalah semua tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan penyedia jasa jika terjadi kegagalan layanan atau service failure ya. Service failure ya. Nah, apa yang disebut dengan service failure itu adalah kegagalan layanan yang terjadi ketika layanan yang diberikan oleh penyedia jasa tidak memenuhi harapan dari pelanggannya gitu. Jadi contohnya misalnya ya, seperti itu, harapan pelanggan itu seperti apa? Harapan pelanggan itu adalah sesuatu, pelanggan itu kalau misalnya contohnya kita hotel ya, misalnya mau masuk hotel, misalnya weekend ya, dalam kondisi kebetulan sekarang dalam keadaan pandemi ya, dalam keadaan normal pasti hotel kalau weekend penuh sekali itu ya.
Jadi pelanggan itu telah memesan hotel, sejak memesan hotel, sampai dia itu sudah meyakini dan membayangkan bagaimana dia nanti bisa merasakan ya nginap di satu hotel yang bagus, yang baik, pelayanannya bagus ya. Dia sudah membayangkan gitu dan juga meyakini bahwa akan mendapatkan layanan yang sesuai dengan harapannya dia gitu. Nah, itu adalah hope harapannya. Tapi kalau yaitu apa yang telah dia bayangkan sebelum dia masuk hotel sampai ke hotel itu ataupun dia telah menginap di sana tapi tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan sebelum dia masuk ke hotel, itu adalah kegagalan layanan, ya. Nah, itu contohnya. Jadi service recovery itu adalah perlu dilakukan oleh si penyedia layanan agar kekecewaan yang dialami oleh pelanggannya tadi bisa terobati lah, bisa supaya pelanggannya tidak lari kemana-mana gitu. Gitu. Oke, berarti bisa dikatakan memenuhi ekspektasi dari konsumen, dari klien, begitu ya. Betul. Nah, di sini juga selalu berhubungan, seseorang yang selalu berhubungan dengan hospitality dan juga memberikan pelayanan prima pastinya di hotelnya gitu ya, ada Mbak Rosa Indah gitu. Nah, saya pengen tahu dong, selama ini kalau di tempat Mbak sendiri atau Sis Rosa sendiri gitu ya, itu tadi, jangan sampai kita membuat klien atau pelanggan kita tuh kecewa gitu. Pernah nggak sih ada kejadian yang seperti itu dan seperti apa Sis Rosa dan juga teman-teman manajemen untuk bisa mengatasi? Baik, kalau untuk di hospitality atau di hotel sendiri, komplain dari customer itu hampir pernah terjadi. Ada bermacam-macam jenis, apakah misalnya dari makanan yang tidak sesuai selera, atau misalnya ada ketentuan yang tidak sesuai dengan keinginan tamu tersebut. Jadi yang namanya komplain itu pasti pernah terjadi di setiap hotel. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Ya, tentu pertama tetap apologize dulu, terus mengetahui komplainnya itu seperti apa dan kebutuhannya seperti apa. Nah, sebagai hospitality, kita akan terus berusaha bagaimana caranya memberikan pelayanan yang terbaik kepada terhadap apa yang dibutuhkan oleh tamu, karena kita adalah jasa. Seperti itu. Oke, baik. Jadi dengan mendengarkan komplainnya juga dan itu tadi memberikan permohonan maaf secara langsung kepada pelanggannya begitu ya. Wow, dan juga nanti kira-kira ada kiat-kiat apa saja untuk bisa memberikan pelayanan prima, kemudian juga bisa melakukan pemulihan pelayanan terhadap pelanggan kita gitu. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi bersama dengan Pak Ferry dan juga nanti kita akan minta tanggapannya nih dari Coach Darhamsyah seperti apa gitu ya. Jangan kemana-mana, Smart Listener, Anda bisa ikutan bersama kami di obrolan sore hari ini melalui WhatsApp di 0811461011 atau juga Anda bisa menyaksikan langsung tayangan talk show kami ini di YouTube channel Smart FM Makassar. Tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Hai Smart Listener, sudah tahu kalau ada rumah keren dengan konsep tropis plus fasilitas smart home dengan harga mulai karena memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan alami dari jendela sendiri, balkon berukuran lebar, bahkan ada taman yang terletak di tengah rumah. Selain itu, terdapat clubhouse yang dilengkapi dengan swimming pool, lapangan basket, dan children playground. Saya boleh bicara? Enggak. Kapan lagi bisa dapat untung banyak kayak gini? Gimana Santika, sudah mulai banyak tamunya ya? Alhamdulillah sudah mulai nih Pak, cuman ya masih terus berusaha bangkit, tapi tidak seperti waktu masih masa normal. Tapi semenjak new normal ya, alhamdulillah sudah mulai Pak. Ya, mudah-mudahan bisa.
bisa Mudah-mudahan. recovery juga. Bisa recovery juga. Iya. Nanti saya bisa share screen sedikit nggak ya? Yap. Boleh share screen? Boleh. Boleh, silakan. Gitu. Boleh. Bisa diinikan ke saya untuk ininya, saya bisa share screen? Iya. Enggak, hostnya bisa kasih ini. Saya jadiin co-host gitu, apa? Sudah, Pak. Bentar Udah ya. bisa? Udah. Jadi nanti kita masuk, saya minta tanggapan dari Coach Dar dulu, habis itu baru ke Iya. Pak Ferry lagi. Betul, oke. Langsung aja ini, soalnya waktunya. Halo, Ibu. Iya, Pak. Ini langsung ini. Ya, jadi mungkin saya supaya tidak terpotong-potong ya, tanggapan dari saya mungkin sekitar beberapa menit. Nanti lihat situasi ya, apa saya masih bisa masuk lagi atau gimana kan? Oh iya, siap. Kalau saya gini nggak apa-apa juga. Artinya saya usahakan cukupkan dulu. Kalau ternyata saya bisa masuk, nanti saya masuk lagi. Iya. Oke. Nanti WA maka Pak. Ini langsung ini. Kalau misalnya mau masuk lagi tuh. Oh iya. Iya, tapi untuk sekarang ini biar enggak apa-apa saya masuk lagi setelah ini. Iya. Oke. Kurang kelihatannya. Itu ini. Bagaimana caranya? Ini kan. Enggak, to-do ikhlas, habis itu langsung ini. To-do ikhlas. Langsung masuk sini. Sini aja. Udah. Ini nggak usah. Ini di YouTube siap juga ya, kan? Bapak-bapak. Ini di YouTube juga ini kan, YouTube? Oh, belum. Tapi nanti di YouTube juga kan? Ini lagi online di YouTube kan? Lagi sementara di ini, Pak. Kita siap-siap masuk lagi ya. Oke, masuk. Ya. Kak, mute dulu. Ini ya. Kembali lagi masih di Senin Inspirasi, Enjoy Life with Eko Life, dan topik bahasan kita sore hari ini soal service recovery, pemulihan pelayanan begitu ya. Kalau misalnya ada customer kita atau pelanggan kita, klien kita yang kecewa, keinginannya atau pelayanan diberikan tidak sesuai dengan ekspektasinya, tadi kalau seperti yang dilakukan oleh teman-teman manajemen di Hotel Santika bersama dengan Sis Rosa gitu ya, ada permohonan maaf langsung kepada si klien gitu ya. Nah, sekarang saya pengen dengar nih gimana tanggapan dari Coach Dar Hamsyah soal service recovery ini. Boleh, silakan Coach. Baik, smart listener. Salah satu pilar utama di dalam NLP, Neuro Linguistic Programming, adalah sebuah program untuk bagaimana kita bisa menata komunikasi kita lewat pengaturan mekanisme kerja otak manusia, ya. Jadi di dalam NLP itu satu pilar utamanya ada yang disebut sebagai rapport, ya. Rapport itu sangat penting, ya. Rapport itu adalah quality relationship kita. Nah, sebagai produsen baik itu barang maupun jasa, maka rapport itu sangat penting karena sekali rapport itu tidak bisa terbangun atau hilang, maka sulit sekali untuk menarik kembali. Nah, bagaimana tekniknya nanti ini Pak Ferry pakarnya ya untuk rapport. Kemudian tadi yang menarik dari Ibu ya beliau saya kira sudah berpengalaman juga menghandle pelanggan ya.
yang pokok adalah ya sederhana sebenarnya adalah mendengarkan, ya, listening, ya itu yang paling mendasar, ya. Nanti akan dibahas juga oleh Pak Ferry. Listening. Jadi mendengar berbeda dengan mendengarkan, ya. Banyak orang mendengar tetapi tidak mendengarkan, ya. Jadi kalau mendengar sekedar oh ya, tidak ada empati sedikit pun, ya. Tapi kalau mendengarkan artinya benar-benar kita hadir di depan orang itu, jiwa pikiran kita ada di orang itu, dan kita bisa merasakan dan menunjukkan perasaan itu bahwa kita bersimpati terhadap masalah yang dia hadapi. Itu yang penting. Jadi satu, mari kita membangun rapport, membangun relationship yang bagus untuk bisnis kita di jangka panjang, baik secara corporate maupun secara pribadi kita, ya, karena dimanapun kita bekerja, kita pindah, orang akan tahu kita juga. Kemudian yang kedua, marilah kita belajar mendengarkan, ya, tidak sekedar mendengar, ya. Jadi di dalam ilmu coaching yang saya pelajari itu lebih banyak kita mendengarkan, ya. Kita presence istilahnya. Presence itu menghadirkan diri, pikiran dan waktu kita, ya, di depan customer kita. Ya, demikian dari saya untuk smart listener sekalian. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga servis kita kepada semua pelanggan kita. Terima kasih. Baik. Sama-sama, Coach Dar. Terima kasih. Ini menarik nih. Mendengar tapi tidak mendengarkan gitu ya. Gimana kita bisa tahu keluhan customer kita, pelanggan kita kalau kita tidak mendengarkan. Hanya sekedar mendengar tapi istilahnya kayak tidak masuk hingga ke jiwa raga atau kita bahkan tidak paham gitu apa yang sebenarnya dikeluhkan. Nah, untuk mengetahui keluhan dan juga gimana kita bisa merecovery pelayanan kita terhadap customer, pastinya kita harus mendengarkan dan juga memahami seperti itu ya, Pak Ferry ya. Nah, gimana cara-cara lainnya lagi untuk kita bisa memberikan pelayanan yang baik dan juga itu tadi memulihkan pelayanan kita kepada customer? Silakan Pak Ferry. Oke, baik, terima kasih Smart Listener. Saya cepat saja karena waktu kita terbatas. Jadi beberapa service value kegagalan layanan itu bisa terjadi, contohnya di hotel sini ya. Lihat di share screen saya, mulai dari reservasi ya, terus dia sampai ke parkiran, lalu juga dia sampai ke check-in ya, lalu sampai ke dalam ruangan, ya, itu bisa terjadi service failure-nya gitu oleh petugas di hotel gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan? Nah ini, jika mampu melakukan penyedia jasa baik hotel ataupun yang lainnya mampu melakukan service recovery dengan baik, itu dari penelitian yang dilakukan oleh Universitas di Switzerland bahwa loyalitas pelanggannya memang turun waktu terjadi service failure. Kecewa kan? Tapi dilakukan service recovery di sini loyalitasnya akan naik jauh lebih tinggi dari tidak terjadi service failure gitu. Ya, ini paradoks gitu. Jadi ini hasil penelitian bahwa customer yang mengalami kekecewaan waktu melayani, jika dilakukan service recovery yang baik, itu loyalitas pelanggannya jauh lebih tinggi dari tidak terjadi service failure ya. Terus apa yang harus dilakukan ya? Ini prinsipnya ya. Customer loyalty itu kan jauh lebih tinggi jika kita melakukannya dengan baik gitu. Nah, ini 3 langkah kunci melakukan service recovery yang saya ikuti adalah to do with ikhlas. Kita harus melakukannya dengan ikhlas ya, dengan sincerity ya. Lalu recover your service, lalu improve the delivery. Apa yang disebut dengan ikhlas? Ya ini. Jadi manusianya dulu, integritasnya, kindness-nya, harmoninya, logik ya, terus juga attitude dan juga spirituality-nya gitu ya. Nah, di sini teman-teman cepat saja saya sampaikan bahwa ada 6 value ini harus dimiliki, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelayanan, oleh penyedia pelayanan supaya melakukan service recovery. Jadi dirinya dulu yang harus diperbaiki gitu ya.
Nah, baru service recovery-nya sendiri, benar tadi yang disampaikan oleh Bu Rosa, satu show compassion dulu, bahwa pelanggan itu kecewa. Ya, kita harus empati, lalu juga menyampaikan apologi, permintaan maaf, ya kita dengarkan seperti yang sampaikan Pak Dar tadi, ya. Terus juga take immediate action, cepat ambil tindakan gitu. Jadi kalau misalnya contoh di hotel misalnya ya, AC di kamarnya panas gitu kan, ya cepat pihak pelayanan hotel cepat memindahkan mungkin ke kamar yang lebih baik, ke kamar yang lebih tinggi, ininya supaya customer-nya tadi bisa terobati kekecewaannya. Next adalah provide compensation, ya mungkin hotel dalam hal ini bisa menyediakan voucher kepada customer-nya karena kekecewaan tadi ya, tentu harus diberikan kompensasi ya. Dan terakhir win back the customer. Inilah hal-hal yang dilakukan service recovery oleh penyedia jasa apapun, baik itu hotel, rumah sakit ataupun untuk bisa mengembalikan loyalitas pelanggannya supaya nggak lari nih kemana-mana gitu. Menurut saya. Inilah tekniknya untuk service recovery ini. Oke, baik. Ini menarik juga. Yang saya garis bawahi adalah memberikan pelayanan dengan ikhlas. Begitu ya. Kemudian baru ke service recovery-nya. Baru tadi dengan juga meminta maaf. Tentunya jika kita memberikan pelayanan dengan ikhlas, otomatis itu juga tentunya, istilahnya kalau kita memberikan pelayanan dengan hati akan sampainya ke hati juga, begitu ya. Nah, ini saya penasaran gitu ya, dan ini salah satu juga yang tentunya untuk mengantisipasi adanya service failure tadi gitu. Nah, saya penasaran, saya mau ke Sis Rosa dulu. Kalau dari teman-teman di Santika sendiri, apa yang terus ditanamkan untuk bisa selalu memberikan service yang atau pelayanan yang ikhlas, pelayanan prima kepada semua tamu-tamu yang datang begitu? Apa yang selalu ditanamkan? Apakah memang selalu ada peningkatan skill atau evaluasi yang selalu dilakukan dari hari ke hari begitu? Baik, jadi memang untuk slogan kami dari Santika Indonesia itu adalah hospitality from the heart ya. Jadi memang pelayanan kami itu adalah dari hati. Ya, jadi untuk yang pelayanan kan kelihatan ya kalau nggak ikhlas tuh beda tuh senyum yang ikhlas sama nggak ikhlas tuh Mbak. Jadi untuk pelayanan adalah nomor satu, itu yang selalu kita tanamkan, bagaimana kita meningkatkan pelayanan kita, belajar dari setiap hari, oh hari ini seperti ini, berarti besok kita harus seperti ini nih tim. Jadi setiap hari kita ada briefing pagi ataupun sore, bagaimana cara meningkatkan pelayanan kita hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin. Oke, berarti memang di briefnya setiap hari gitu ya? Setiap hari, 2 kali sehari. Oke, kalau misalnya ada salah satu dari kru atau tim dari Sis Rosa sendiri melakukan service failure begitu, adakah sanksi yang diberikan kepada si pihak tersebut ya? Mungkin? Pastinya. Semua industri seperti itu, Mbak. Bagi si pelaku service failure itu pasti akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Apakah yang kesalahan yang dilakukan itu ringan atau berat, semua ada sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan. Oke, baik. Nah, kompensasi itu ada macam-macam ya. Jadi tergantung, benar tadi Rosa bilang, tergantung dari kesalahannya, kekecewaannya seperti apa yang dialami oleh customer ya. Berbeda misalnya customer itu kalau di hotel, kalau misalnya pelayanannya cuma jutek atau apa itu kan agak ringan lah. Tapi kalau misalnya tamu itu kehilangan barang di kamarnya, itu berharga gitu, ini kan berat sekali gitu kan. Karena prosesnya juga panjang gitu. Jadi kompensasi itu tergantung dari tingkat kekecewaan dari customer sendiri gitu ya. Itu bisa diinikan dari pihak penyedia jasanya gitu. Oke, yang ingin saya share sedikit, mungkin ada waktu, apa yang harus dilakukan oleh penyedia jasa supaya terjadi lagi service failure atau memperkecil kemungkinan terjadi service failure ini gitu ya. Boleh, Mbak, saya share sedikit? Iya, silakan Pak Ferry. Oke. Jadi setelah kita tadi sampaikan bahwa terjadi service failure lalu dilakukan service recovery, apa yang dilakukan oleh penyedia selanjutnya adalah memperbaiki dari sistem yang ada gitu. Satu, root cause. Root cause ini adalah mengurai
kenapa kejadian itu bisa terjadi gitu, sehingga timbul nanti akan didapat akar permasalahannya seperti apa gitu ya, supaya hal-hal tidak terjadi lagi service failure gitu ya, kegagalan layanan. Lalu feedback dari customer ini penting banget ya. Seluruh hotel saya pikir juga di Sandika juga lakukan feedback dari customer. Setiap customer mau check out atau apa, mereka diminta menuliskan feedbacknya terhadap layanannya. Ini penting sekali buat penyedia jasa supaya tidak terjadi lagi ada hal-hal yang mungkin yang perlu diungkapkan oleh customer dapat ditangkap, dapat dilakukan oleh penyedia jasa gitu ya. Terus juga review SOP gitu. Apakah SOP yang saat sekarang udah untuk menangani service failure segala macamnya itu udah cocok apa belum gitu, atau tetap diimprove terus SOP-nya ya. Terus lakukan training. Ya, jadi kalau misalnya ada petugas hotel yang mungkin direkrut baru-baru atau apa ya, di mana skill-nya yang harus di-develop ataupun juga behavior-nya atau karakternya itu bisa dilatih sebenarnya melalui training-training gitu ya. Nah, ini hal-hal ini yang penyedia jasa bisa lakukan improvement terus-menerus sehingga memperkecil terjadinya service failure tersebut. Gitu. Itu aja yang saya Oke. Jadi ada 4 tahapan begitu ya yang bisa kita lakukan untuk mengimprove atau meningkatkan service kita begitu ya, untuk bisa mengantisipasi adanya service failure lagi yang mungkin berulang terjadi, yaitu tadi melakukan training, mereview kembali SOP, kemudian juga yang menarik di sini adalah setiap karyawan misalnya, kru dari hotel sendiri pasti sebelum masuk itu akan ada trainingnya tersendiri. Begitu ya. Nah, termasuk untuk skill memberikan layanan yang baik begitu. Nah, kalau dari pihak Sisrosa sendiri, trainingnya biasanya dilakukan berkala dalam berapa lama begitu? Oke, Mbak. Jadi kalau di Hotel Santika sendiri itu memang sudah ditentukan ya, dalam sebulan itu ada sekian jam jadwal untuk training. Jadi training itu tidak hanya bagi karyawan yang baru direkrut, tetapi juga semua karyawan yang ada di ruang lingkup kita yang kita namanya refresh training. Jadi semua wajib kita berikan refresh training itu dari setiap bulan dan ada jam-jamnya. Jadi dalam 1 bulan itu wajib sekian jam harus di training, refresh training seperti itu. Oke, berarti ini udah tepat ya Pak Ferry ya yang dilakukan oleh teman-teman di Hotel Santika begitu ya? Oh iya, tepat sekali. Jadi terutama mengenai komplain ya di customer ya, karena benar-benar customer nih hidupnya kita nih gitu ya, siapapun punya jasa ya. Nah, contohnya begini, jadi bukan cuma training harus dilakukan ya, tapi ada satu hotel internasional cukup besar ya, ini salah satu ambil contoh ya. Mereka memberikan authorize ke petugas bellboy-nya atau apanya, jika ada komplain, dia bisa langsung ambil decision, malah dikasih budget gitu ya, misalnya $2.000 atau berapa gitu ya. Sudah, karena harus take immediate action tadi, dia nggak harus melapor dulu ke atasan, berlapis-lapis gitu kan. Untuk hal-hal yang kecil atau apa, dia bisa memutuskan gitu. Jadi memang terus Santika nih dalam hal ini Mbak Rosa bisa membenchmark ke yang hotel-hotel yang mungkin di kelas dunia ya atau apa seperti apa, sehingga service recovery yang kita lakukan terus-menerus itu akan lebih baik gitu. Mudah-mudahan customer-nya akan terus bertambah dan loyalitasnya seperti yang saya sampaikan tadi, menurut penelitian, jika dilakukan service recovery setelah mengalami kecewa, mereka loyalitasnya jauh lebih tinggi dari tidak terjadi service failure. Kenapa? Misalnya ya, contohnya hotel, dia dapat misalnya booking hotelnya kamarnya deluxe atau standar gitu kan, tiba-tiba Mbak Rosa datang nih, AC-nya rusak ya, pindahin ke kamar suite, kebetulan kamar suite-nya kosong, wah senang sekali kan, dikasih voucher lagi kan, dinner gratis kan, segala macam. Dia akan cerita ke teman-temannya, akan lebih banyak lagi, oh gila ya hotel itu luar biasa, saya dipindahin suite, nggak tambah biaya, saya dikasih voucher, saya dikasih ini, itu akan dia sebarkan di media sosialnya jauh lebih banyak kalau tidak terjadi service failure, lucu ya.
Nah, ini paradoksnya gitu. Jadi hotel atau apapun penyedia layanan jika mampu melakukan service recovery dengan baik, itu loyalitas pelanggannya jauh lebih besar dan malah mendapatkan pelanggan-pelanggan baru dari word of mouth positif yang diberikan oleh pelanggan yang kecewa tadi gitu. Iya. The power of word of mouth begitu, yang dari mulut ke mulut itu biasanya lebih kuat gitu ya, marketingnya lebih jos gitu ya, untuk meningkatkan untuk cerita bahwa dia mendapatkan kompensasi yang luar biasa. Oh, itu banyak sekali teman-temannya kan, dia yang tidak alami di tempat lain gitu. Dan itu juga sama halnya jika terjadi sebaliknya, jika misalnya komplainnya tidak bisa diatasi dengan segera, malah itu tadi ya bisa menyebarkan hal-hal yang buruk kepada orang-orang lain gitu ya. Nah, itu kalau dari iya. Oke, nah ini juga nih, saya penasaran juga. Ini kan yang kita bahas adalah kita sebagai penyedia jasa gitu. Nah, gimana kalau kita sebagai customer gitu, ketika mengalami service failure, haruskah memang kita datang untuk marah-marah kepada pihak penyedia jasanya, atau bagaimana seharusnya kita bersikap bijak juga gitu kan? Karena kita tidak bisa membahagiakan semua orang, kita punya banyak ekspektasi gitu ya, dan walaupun berusaha bagaimanapun banyak hal-hal yang terjadi gitu, kesempurnaan tidak mutlak tercapai begitu ya. Nah, saya pengen minta komentarnya nih, Coach Dar, sebagai orang yang misalnya mengalami service failure, kita dikecewakan oleh penyedia jasa, gimana sebenarnya kita harus menyikapi bijaknya atau mengeluarkan kata-katanya seperti apa? Ya, kalau kita sendiri kan, kalau kita komplain itu kan sesuatu yang wajar ya, karena manusiawi ya. Nah, kalau di sisi kita sih, saya melihat dari sisi konsumen mau menakar sejauh mana sih respon yang tadi Pak Ferry katakan immediate, ya kan? Artinya belum tentu juga kekecewaan kita itu terobati, ya kan? Tetapi ketika ada respon, ya ini mohon maaf, ada beberapa perusahaan penerbangan kalau kok ada komplain pada kabur semuanya, ya kan, ngumpet semuanya. Nah, itu di waktu yang lalu, sekarang sudah bagus. Nah, yang Pak Ferry bilang tadi immediate itu, jadi kalau kami dari sisi pelanggan biasanya melihat begitu, ada nggak respon yang immediate begitu? Lah, begini, kadang-kadang karena kita ingin memuaskan pelanggan, kita menunggu dulu sesuatu yang lengkap. Nah, yang tadi kata kunci dari Pak Ferry, immediate itu maksudnya begini, misalnya kerugiannya orang itu 10, kita mau mencoba nutupin 12 dengan kamar tadi, syukur-syukur kalau 15, misalnya kamarnya diganti lux, tapi ternyata kamar yang besar itu pun terpenuh misalnya. Nah, kalau mau hitung-hitungan antara besarnya kompensasi dengan cepatnya respon, lebih dahulu cepatnya respon. Nah, Pak, ini kami ini sambil kami usahakan untuk lebih lagi, ya seperti itu. Ya, jadi ada dua, ini satu correction, ada yang disebut sebagai correction, ada yang disebut corrective action. Correction adalah memperbaiki apa yang failure, apa yang salah, itulah correction. Sedangkan corrective action yang Ibu Rosa tadi sampaikan, itu adalah bagaimana supaya hal yang sama tidak terjadi di masa akan datang. Jadi, mari kita perhatikan dua poin itu, segera melakukan correction dan juga membangun corrective action. Demikian dari saya untuk smart listener semua. Semoga selamat berdiskusi dengan Pak Ferry ini ahlinya, Ibu Rosa juga emang juga sudah memang langsung menangani ya. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Terima kasih banyak Coach Dar, hati-hati di jalan ya. Safe flight juga. Menarik. Correction dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Correction dan juga corrective action. Saya pengen minta tanggapan dari Pak Ferry nih terkait dua hal ini. Correction dan juga corrective action untuk bisa meminimalisir terjadinya service failure. Kita bahas di sesi yang terakhir nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sedia Inspirasi. Enjoy Life with Eko Life.
Baik, kita kembali lagi di sesi yang terakhir Senin Inspirasi Enjoy Life with Eko Life. Masih bersama dengan Pak Ferry Lesman dan juga Sister Rosa Indah dari Hotel Santika Makassar. Tadi sebelum kita break, Coach Darhamsyah sempat mengatakan dua hal, yaitu correction dan juga corrective action. Nah, saya pengen minta tanggapannya nih dari Pak Ferry. Menanggapi corrective action itu untuk memperbaiki pelayanan seperti apa sih? Dan juga correction biasanya yang diberikan oleh penyedia jasa itu bagaimana? Oke, baik, terima kasih smart listener. Tapi sebelum saya masuk sana, ingin saya sampaikan sedikit ini riset juga ya. Jadi, sebentar, ini penting banget. Sebentar ya, mana dia? Ini ya, hanya 5% sampai 10% pelanggan tidak puas dengan lain benar-benar mengeluh gitu. Jadi 90% lagi diem. Nah, ini bahaya sekali kan, kita nggak tahu nih dia kecewa apa nggak, tiba-tiba dia nggak mau aja datang lagi ke pelayanan itu gitu ya. Nah ini yang harus tadi dengan form feedback tadi itu kita bisa mendapatkan corrective action-nya. Contohnya ini hasil riset nih. Orang daripada mengeluh macam-macam nanti masuk ke sosial media malah dia jadi terkenal, dia nggak mau gitu kan. Tapi dia akan melakukan negative word of mouth. Ini yang sangat berbahaya bagi pelanggan, bagi penyedia jasa ya. Oke, kalau tadi yang saya sampaikan bahwa correction tadi itu adalah yang langkah kunci ini ya, melakukan ya dengan ikhlas ya, nilai-nilai ikhlas ini harus dimiliki oleh semua penyedia layanan. Lalu lakukan service recovery. Ini langsung lakukan correction nih ya. Ketika provide compensation, take immediate action, cepat gitu. Misalnya Hotel Santika misalnya cepat nih mindahin langsung ke suite, itu udah terobati duluan kan. Yang penting itu dulu deh, kamarnya kosong gitu kan, yang tidak terduga-duga gitu. Jadi nggak boleh hitung-hitungan dengan customer kecewa ya. Untuk corrective action-nya itu kita lakukan tadi, ya, lakukan dengan improve ini. Jadi kenapa sih terjadi gitu? Kenapa sih AC-nya rusak? Oh ternyata tidak di maintenance gitu kan? Nah, tidak sesuai dengan schedule-nya ya. Terus hal-hal lain gitu ya. Terus review SOP-nya, training. Ini salah satu ada 4 langkah ini yang bisa dilakukan oleh penyedia jasa untuk melakukan corrective action supaya memperkecil peluang terjadinya service failure gitu. Nah, jadi kalau correction-nya tadi adalah service recovery tadi yang dilakukan 5 langkah tadi, ya, supaya loyalitas pelanggannya tidak pergi gitu, tidak hilang gitu ya, bisa mendapatkan lagi loyalitas pelanggannya. Corrective action-nya seperti ini, improve your delivery ini. Gitu. Demikian, Mbak. Oke. Baik, berarti corrective action-nya itu tadi adalah hal-hal juga yang tadi sudah sempat disampaikan gitu ya dalam improvisasi dari service kita dan juga dalam service recovery begitu ya. Nah, kemudian tadi juga sempat disinggung juga, mending kita dikasih feedback langsung atau ngeluh langsung deh pelanggannya ke kita daripada mereka diam-diam. Karena diam-diam ini kita nggak bisa nge-tracking nih, kita nggak bisa tahu dia emang puas atau sama sekali nggak puas dan menyebarkan negativity kepada orang lain. Ini yang lebih berbahaya gitu ya. Nah, saya pengen ke Mbak Rosa, biasanya feedback seperti apa yang kemudian diberikan oleh pelanggan, begitu tamu-tamu yang datang, dan kalau misalnya ada kejadian orang yang nggak ngeluh langsung kepada pihak hotel dan kemudian wah udah menyebar nih ternyata berita-berita negatif yang dia rasakan. Nah, menanggapinya seperti apa? Baik, jadi yang seperti tadi Pak Ferry juga sudah sampaikan ya, 5-10% pelanggan yang tidak puas itu yang mengeluh, 90%-nya hampir semuanya diam-diam. Ternyata di belakang sosmed udah rame, Santika contohnya, Santika seperti ini ternyata. Nah, hal yang seperti itu sebenarnya yang kita hindari, karena memang ada tipe pelanggan yang seperti itu, yang tipe biasa-biasa saja. Nah, contoh nih, kami di sales and marketing itu biasanya kan handle event ya. Nah, itu kenapa setiap selesai event, selain kita review langsung direct ke PIC kami, mungkin ada komentar atau masukan selama event berjalan,
biasanya pada saat ditanya, aman Mbak, semuanya aman. Nah, tapi dari pihak bangket pasti akan menyodorkan lagi guest comment kepada PIC. Nah, biasanya customer itu lebih enak kalau curhat lewat guest comment. Nah, dari situlah kita mereview, oh kekurangannya seperti apa. Langsung kami follow up ke tamu tersebut. Jadi langsung ada 2 nih, dari kami langsung sama dari pihak bangket. Seperti itu. Oke, berarti ada tambahan guest comment lagi kayak formulir keluhan apa-apa aja gitu ya yang dia rasakan. Biasanya emang orang lebih enak menyampaikan dari itu ya daripada menyampaikan Lebih enak langsung curhat. gitu. Lebih enak curhat sambil nulis gitu ya daripada langsung, mungkin nggak enak ya kalau langsung ya udah saya tulis aja. Nah, dari situlah kita segera mereview, segera memfollow up komplainnya seperti apa. Supaya nggak keluar gitu loh, Mbak. Baik, itu yang harus dijaga gitu ya dari penyedia jasa, apalagi hospitality seperti teman-teman Sis Rosa gitu. Nah, terakhir nih, Pak Ferry, apa yang ingin disampaikan kepada para penyedia jasa untuk bisa memberikan service excellent dan juga recovery service yang baik ketika menghadapi kekecewaan dari customer-nya gitu. Ini 1 menit yang terakhir waktu kita. Silakan Pak Ferry. Oke, terima kasih Smart Listener. Jadi terima kasih sekali kesempatan hari ini. Jadi gini, teman-teman harus tahu titik-titik terjadinya, kemungkinan terjadinya service failure itu di mana aja sih gitu. Jangan abai gitu ya. Artinya oh ini nggak mungkin nih, nggak mungkin. Itu bisa terjadi dimanapun gitu ya. Banyak titik-titiknya. Itu harus teman-teman harus ngerti, harus gambarkan dulu di bisnis prosesnya teman-teman Smart Listener ya. Terus setelah itu, teman-teman jika terjadi service failure, itu yang terjadi. Jangan sampai mereka keluar diam, 90% diam ini ke media sosial, itu effort energinya sangat besar gitu ya. Biaya pun akan lebih besar untuk mengembalikan kepercayaan dari customer tersebut. Jadi cepat lakukan service recovery tersebut, dan malah tadi harus lebih aktif ya, memberikan feedback, meminta ngisi form gitu, guest comment segala macamnya, sehingga kita sebelum mereka meninggalkan dari layanan kita, meninggalkan hotel, rumah sakit ataupun kita udah tahu nih, cepat-cepat untuk di recovery gitu kan, follow up, telepon lagi, say hello gimana gitu. Jadi mudah-mudahan karena tidak ada di dunia ini sehebat perusahaan apapun terhindar dari namanya service failure. Pasti perusahaan, nggak ada di perusahaan jasa manapun tidak terjadi service failure. Itu yang kita harus hindari supaya kemungkinan terjadi service failure itu bisa diminimalize gitu ya. Nah, saya berharap mudah-mudahan kalau service excellent berbeda ya dengan service recovery. Service recovery ini dibutuhkan jika terjadi service failure saja. Tapi service excellent itu dilakukan ya kalau tidak sebaik apapun service excellent tapi tidak dilakukan service recovery, ini service excellent dianggap nggak ada apa-apanya gitu kan. Ini bahayanya kalau terjadi service failure ini. Mudah-mudahan dengan service pengetahuan tentang service recovery ini, teman-teman penyedia layanan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan, malah meningkatkan jauh lebih tinggi dari tidak terjadinya service failure. Gitu, Pak. Oke, baik. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Pak Ferry untuk ilmunya sore hari ini. Terima kasih banyak juga Sis Rosa sudah berbagi sore hari ini bersama dengan Smart Listener dan juga pastinya untuk Coach Darhamsyah yang udah terbang kayaknya sekarang ya. Dan juga terima kasih untuk Anda Smart Listener yang sudah membersamai kami di program Afternoon Drive. Terima kasih, Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda.